Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara, kita masih ada di tema besar doa Bapa kami, kalimat dikuduskanlah namamu. Kata dikuduskan sudah saya bahas, ya, dan saya kira sudah panjang lebar saya berbicara mengenai kata dikuduskanlah namamu dari etimologinya, dari bahasa aslinya, dan hal-hal yang terkait dengan hal itu. Nah sekarang saudara, ada satu hal yang hampir tidak pernah saya dengar. Saya tidak pernah saya dengar. Dan mungkin juga hampir saudara tidak pernah dengar. Kata dikuduskanlah namamu itu sebenarnya membelenggu kita. Tanpa kita sadari, itu menempatkan kita pada satu posisi di mana kita tidak bisa beranjak dari situ. Nah, kita baca dulu di dalam 1 Korintus, saudaraku. 1 Korintus pasal yang ke-6, saudara. Ya. Ayat yang ke-19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Doxasate detonteon ento somati humon. Begitu di dalam bahasa aslinya, saudara. Yang artinya bisa muliakanlah di dalam atau dengan tubuhmu. Tubuh kita menjadi sarana di mana Allah dimuliakan. Tubuh kita menjadi media di mana Allah dimuliakan. Jadi ketika kita berkata, dikuduskanlah namamu. Saya sudah membahas di pertemuan terdahulu kata kudus, ya, hagios. Kalau dalam bahasa Ibraninya hados, akhirnya artinya dipisahkan dari yang lain untuk digunakan. Dikhususkan. Saudara, dengan kita mengatakan dipermuliakan namamu, sudah saya beritahu di pertemuan terdahulu, itu bukan berarti sudah kiranya namamu dimuliakan lewat apa saja dengan cara apa saja, atau kiranya engkau mempermuliakan dirimu. Bukan. Dikuduskanlah namamu artinya aku terpanggil untuk menguduskan, mempermuliakan nama Dia. Ya, kalau kita berkata datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi di surga, artinya aku menghadirkan kerajaanmu di dalam hidupku. Berikanlah kami makan kami pada hari ini secukupnya, artinya aku bekerja mencari nafkah. Bukan secara mistik menghadirkan berkat jasmani, sembako dari langit turun. Bukan. Tetapi kita keluar rumah bekerja.
Demikian pula dengan kalimat dikuduskanlah namamu atau dipermuliakanlah namamu. Kita dipanggil untuk mempermuliakan Dia. Kita dipanggil untuk menguduskan namanya. Untuk itu saudara, seperti yang tadi saya kemukakan, kalimat doa itu sebenarnya dalam tanda kutip seperti menjebak kita. Ya. Menempatkan kita di satu posisi. Jadi bukan hanya kita menjadikan Dia khusus. Kuduskanlah namamu. Kuperlakukan Dia beda dari yang lain. Tapi juga aku harus menempatkan diriku berbeda dari orang lain. Saya ulangi saudara. Kalau kita berkata dipermuliakan namamu, dikuduskanlah namamu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kita menempatkan Allah secara khusus dan istimewa. Kita yang menempatkan Allah secara khusus dan istimewa di dalam hidup kita. Tetapi kita juga harus menempatkan diri kita khusus. Menempatkan diri kita berbeda dengan orang di sekitar kita. Yang karenanya tadi saya katakan kita seperti menjebak diri kita. Dalam tanda kutip kita terjebak. Karena dengan kalimat dikuduskanlah namamu, aku harus menjadi khusus. Aku harus menjadi istimewa. Sebab kalau kita tidak khusus, kita tidak menjadi istimewa, kita tidak bisa menjadi alat di dalam tangannya dan tidak bisa menjadi media untuk kemuliaan Allah. Kalau saudara membaca 1 Korintus pasal 6 dari ayat 12, saudara dapat membaca bahwa ayat-ayat ini berbicara mengenai panggilan untuk hidup tidak bercacat, untuk hidup tidak bercela, untuk hidup kudus. Ya. Agar kita mengikatkan diri dengan Allah menjadi satu roh. Dikatakan di sini saudaraku, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi dengan mengucapkan kalimat dikuduskanlah namamu, dipermuliakanlah namamu, kita harus menjadikan diri kita berbeda dengan orang lain. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita bukan milik kita sendiri. Allah tidak mau seseorang masih menjadi kemuliaan bagi yang lain, tapi juga jadi kemuliaan bagi Allah. Matius pasal 6 ayat 24 firman Tuhan mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Mengabdi kepada Allah sepenuhnya, 100% atau tidak usah sama sekali. Dan inilah persoalan yang benar-benar berat. Tetapi kalau sampai kita sejak di bumi menjadi media, menjadi sarana, alat untuk kemuliaan Allah, maka suatu hari kita akan dibawa di dalam kerajaannya. Kita akan dibawa ke dalam kerajaannya. Tuhan tidak akan menempatkan orang-orang yang tidak mempermuliakan dirinya di dalam kerajaannya. Jadi jangan berpikir miskin, naif, picik,
merasa sudah menerima pengampunan dosa, dibenarkan, lalu kalau mati nanti masuk surga. Enggak. Itu pengertian yang salah. Memang dosa-dosa kita diampuni, dipikul di kayu salib. Dosa yang kita sudah lakukan bisa juga yang sedang kita lakukan dan bisa juga akan kita lakukan telah selesai di kayu salib. Tetapi keberadaan diri kita ini yang belum selesai. Kita harus berkeberadaan seperti nasihat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 dan ayat-ayat berikutnya, untuk menguduskan diri kita. Memiliki sikap hati yang benar. Kudus artinya berbeda dari yang lain. Dipisahkan. Kita harus membuat diri kita berbeda dari yang lain. Dan yang bisa membuat itu adalah diri kita sendiri. Tentu oleh bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus sarana, kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita, pendamping, parakletos, yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan kalau kita memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, kita mengalami perubahan. Semakin dipisahkan dari dunia ini dan semakin tidak sama dengan dunia ini, saudaraku. Makin tidak sama dengan dunia ini. Jadi orang-orang yang berkata dikuduskanlah namamu, dimuliakan namamu, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Harus berkeadaan berbeda dengan orang lain. Sebab kita harus menjadi media dan instrumen, ya, tempat dan alat di mana Allah dimuliakan. Dan tidak ada bagian untuk siapapun, untuk apapun, hanya untuk Allah. Karena tatanannya adalah kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Saudara, selama ini banyak orang begitu hafal kalimat doa Bapa kami, tapi tidak mengerti harga yang harus dia bayar untuk memenuhi kalimat yang dia ucapkan. Karena doa Bapa kami, seperti yang sudah saya kemukakan, bukan sekedar formula kalimat doa. Doa Bapa kami adalah formula kehidupan. Harus kita kenakan. Saudara, percuma mengatakan dipermuliakan namamu tanpa berkualifikasi keadaan yang patut menjadi media dan alat untuk memuliakan Dia. Percuma, saudaraku. Bahkan mungkin terpaksa bisa dikatakan, tidak usah bicara dikuduskanlah namamu, kalau engkau tidak menjadikan dirimu kudus. Kudus artinya dipisahkan dari yang lain atau berbeda dari yang lain. Kita tidak boleh menjadi media alat mempermuliakan siapapun, bahkan mempermuliakan diri kita sendiri. Ini berat. Tetapi kalau kita bisa memenuhi kehidupan seperti ini, inilah keberhasilan dan sukses yang sesungguhnya. Keberhasilan dan sukses lebih dari segala keberhasilan dan sukses. Memang akhirnya tidak banyak orang yang bisa benar-benar mempermuliakan Allah. Jadi mempermuliakan Allah bukan hanya menyanyi. Ya. Bahkan sekalipun berbahasa roh. Bukan itu
Mempermuliakan Allah bukan begitu. Kalau kita melihat 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10. Baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan kepada Allah. Kita harus berbeda dari orang lain untuk bisa menguduskan nama Allah, mempermuliakan nama Allah. Kita harus menguduskan diri kita. Menguduskan bukan dalam arti menghapus dosa, menyucikan diri dengan kekuatan kita. Jadi saudara harus melihat ada dimensi. Pengudusan itu dilihat dari dimensi masa lalu, di mana Yesus mati di kayu salib memikul dosa-dosa kita. Alkitab katakan bahkan sebelum kita tahu, Dia sudah menebus dosa kita. Yaitu pengudusan secara pasif oleh darah Yesus. Tetapi ada pengudusan secara aktif. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, yang menguduskan kita itu darah Yesus atau firman? Dua-duanya. Darah Yesus menguduskan kita dalam pengudusan pasif. Firman menguduskan kita dalam pengudusan aktif. Jadi kalau tadi saya katakan kita menguduskan diri kita membuat diri kita berbeda dari yang lain. Membuat diri kita terpisah dari yang lain, artinya dengan pimpinan Roh Kudus. Oleh firman Tuhan yang kita pelajari, kita memiliki keberadaan menyenangkan hati Allah atau berkenan kepadanya. Saudara, firman Allah yang memperbaharui pikiran kita. Roma 12 ayat yang kedua. Ya. Berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi mempermuliakan Allah tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Menguduskan nama Allah hanya bisa dilakukan orang yang menguduskan dirinya. Setelah dikuduskan oleh darah Yesus, lalu belajar dari Tuhan Yesus menjadi muridnya. Memiliki karakter yang agung, yang baik. Sehingga sikap hati kita ini, yang pertama sikap hati kita ini berkenan di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa melihat. Tetapi sikap hati kita yang benar akan memancar keluar. Akan terpancar. Tentu akan terekspresi dalam tindakan. Tetapi sikap hati kita itu sudah menjadi kesukaan Allah. Firman Tuhan mengatakan mata Tuhan menjelajah di bumi. Dia melihat orang yang takut akan Dia. Kiranya kita ditemukan Tuhan takut akan Dia. Menghormati Dia. Dan itu bisa kita miliki kalau kita mengalami proses pengudusan oleh firman. Kita mendengar firman. Kita mau berubah dengan komitmen yang sungguh-sungguh kita mau berubah. Sehingga sikap hati kita dilihat Allah dan Allah berfirman, Dia menguji batin. Dia lihat batin kita. Batin kita yang bersih, yang mencintai Dia. Menghormati Dia, tidak mencintai dunia, rela berbuat apapun untuk Tuhan, menyadari, mengakui, menghayati bahwa diri ini milik Tuhan, bukan miliknya sendiri, sehingga ekspresinya, tindakan-tindakan dari sikap batiniahnya pasti agung. Dan ini kehidupan seorang yang memuliakan Allah.
Kehidupan orang seperti ini akan dirawat Tuhan. Kehidupan yang tidak patut dibuang ke api kekal, tapi akan dibawa ke rumah Bapa dan meneruskan karya hidup memuliakan Dia. Jadi kalimat dikuduskan namamu, dipermuliakan namamu, menempatkan kita di tempat istimewa. Dalam tanda kutip tadi saya katakan seperti menjebak diri kita, agar kita memiliki keberadaan yang berbeda dari yang lain. Tetapi keberadaan ini akan terus kita bawa sampai kekekalan. Jadi saudara, tidak semua orang bisa mengatakan dikuduskan, dipermuliakan namamu dengan sikap hati yang benar, dan pernyataan itu diterima Allah, dianggap sah. Dipermuliakan namamu, Allah berkata, ya, ini benar. Dan saya percaya orang yang mengatakan dipermuliakan namamu dengan sikap hati yang benar, yang ada ekspresi hidupnya setiap hari, maka kalimatnya itu sendiri sampai ke telinga Bapa di surga. Sampai telinga Bapa di surga. Di dalam doa-doa saya, saudara, saya berulang-ulang mengatakan, saudaraku, Bapa, kiranya penyembahanku ini sampai ke tahta-Mu. Kalau aku berkata, Bapa, aku memuliakan Engkau. Bapa, aku memuliakan Engkau. Aku minta agar suaraku sampai. Dari sekian banyak orang menyanyi, memuji Tuhan, suaraku sampai ke tahta-Mu. Nanti suatu hari kalau kita meninggal dunia, kita pulang ke surga, penduduk surga bisa menyambut kita. Ini loh yang suaranya sudah sampai. Bapa memperhatikan hidup saudara. Tuhan memperhatikan hidup saya dengan sikap hati yang benar. Jadi kalau menggunakan bahasa lain atau kalimat lain, mau mempermuliakan Allah, harganya kamu tahu untuk mempermuliakan Allah segenap hidupmu. Karena kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Harus bersih mulutmu, bersih pikiranmu, bersih hatimu. Engkau tidak memberi ruangan untuk siapapun dan apapun. Hidupmu menjadi tempat media dan alat Allah dimuliakan. Hati kita penuh kehormatan kepadanya. Hati kita takut akan Allah. Hati kita tidak mengingini harta dunia. Kita hanya ingin hidup menyukakan hatinya. Hati yang merindukan berkenan kepada Allah, luar dalam. Dan ini kehidupan yang memuliakan Allah. Maka ketika dia berkata, dipermuliakan namamu, Allah Bapa berkata, yang ini benar. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, kita memiliki ruang hati kita bukan untuk siapapun dan apapun, tapi hanya untuk Tuhan. Dan kita tidak mengingini keindahan dunia ini. Waktu kita berkata, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Kalau lengkapnya mungkin dikatakan begini, kamu mau mengucapkan doa Bapa kami? Mau? Tahu harganya berapa? Segenap hidupmu. Apalagi nanti kalau sudah sampai di kalimat datanglah kerajaanmu. Itu kalimat berarti bongkar kerajaanmu sendiri. Runtuhkan, robohkan semua kerajaan. Agar kerajaan Allah yang hadir, pemerintahan Allah yang hadir dalam hidup kita. Dari kecil saya di satu gereja yang tiap minggu mengucapkan kalimat doa Bapa kami. Di kebaktian rumah tangga yang dulu orang tua kita sering sebut sebagai Bible kering. Saya sendiri tidak tahu apa maksud kata itu, Bible kering. Dibagi beberapa klasis. Dan setiap kali kebaktian rumah tangga juga mengucapkan doa Bapa kami. Bahkan di acara-acara tertentu. Sampai kita hafal di luar kepala, saudara. Tetapi setelah kita dewasa, kita mengerti kebenaran. Kita baru tahu betapa mahal harga doa Bapa kami itu, saudara. Kita baru sampai di pembahasan dikuduskanlah nama-Mu. Ini sudah membetot hidup kita. Sudah membelenggu hidup kita. Memperangkap hidup kita. Kita tidak bisa lagi memiliki diri kita sendiri, saudaraku. Kita harus sepenuhnya dimiliki oleh Allah. Sebab ketika kita berkata dikuduskanlah nama-Mu, yang artinya Engkau berbeda dari yang lain. Engkau istimewa, Engkau khusus. Dan sikap itu tentu mengkhususkan Tuhan, menganggap Dia bernilai, menganggap Dia berharga. Itu akan terwujud, terekspresi dalam segala tindakan atau seluruh tindakan kita. Itu sudah saya jelaskan di pertemuan terdahulu. Dan sekarang kita melihat hidup kita yang mengatakan dikuduskanlah nama-Mu, berarti kita harus menjadi khusus dan istimewa, tidak sama dengan orang lain. Kita harus masuk fase proses dikuduskan secara aktif oleh darah Yesus, secara pasif, tapi secara aktif kita dikuduskan melalui firman, di mana kita belajar firman. Kita memperbaharui cara berpikir, mindset kita. Tindakan-tindakan kita pasti berubah, sikap hati kita berubah. Sehingga kita benar-benar menjadi media
menjadi tempat dan alat di mana Allah dimuliakan. Orang hidup biasanya mau menarik perhatian orang. Entah karena penampilan, pakaian, arloji, tas dan barang yang dikenakan, atau karena kedudukan, atau karena kekayaan dan lain-lain. Tapi jarang orang berjuang untuk attract di hadapan Allah, menarik di hadapan Allah. Yang ini menarik. Saya rindu sekali, saudara. Saya rindu sekali. Ya, malam-malam belakangan ini di dalam doa-doa saya mengatakan, Tuhan, aku ingin kepastian bahwa aku berkenan di hadapan-Mu. Kalau dulu kita percaya Allah sudah membenarkan kita, mengambil dosa kita, lalu selesai. Tetapi ada pengudusan secara aktif di mana kita harus berjuang untuk menjadi seseorang yang benar-benar berkenan. Dan keadaan inilah keadaan orang yang layak memuliakan Allah. Karenanya kita harus berani mempersoalkan, saudaraku, memperkarakan kepastian bahwa kita benar-benar berkenan. Kalau Allah itu hidup, Allah itu nyata. Allah bisa memberitahukan kesalahan-kesalahan kita. Sebab di dalam Alkitab juga kita diajar untuk mengatakan, selidikilah aku ya Allah, kenalilah aku. Kita membuka diri untuk diselidiki dan dikenali oleh Allah. Pasti di dalamnya termuat janji bahwa Allah akan mengoreksi diri kita. Apalagi oleh karena Roh Kudus menjadi parakletos, pendamping kita. Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus pasti menuntun kita. Kesalahan-kesalahan apa yang masih kita lakukan. Hal-hal apakah yang kita perbuat yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Allah. Kita mencari kepastian. Bagian mana dalam hidup kita yang mendukakan Dia, yang tidak berkenan di hadapannya. Sebab setiap kata yang tidak tepat itu bisa mendukakan hati Allah. Apalagi sikap dan perbuatan kita, saudara. Kita mau memiliki kepastian bahwa kita berkenan. Malam-malam belakangan ini saya sering mengucapkan kalimat itu. Aku mau kepastian, Bapak. Kalau ada salah padaku, beritahu aku. Selidiki aku. Kenali aku ya Bapak. Sebab sebelum kita menutup mata, kita benar-benar menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah. Kita melakukan kehendak Bapa di surga. Dan rencananya dalam hidup kita, rencana-rencananya yang khusus dalam hidup kita, kita penuhi. Supaya suatu kali ketika kita berhadapan dengan Allah, kita sudah bisa mempertanggungjawabkan hidup kita karena semua yang Dia kehendaki untuk kita lakukan telah kita penuhi. Nah, kehidupan seperti ini, kehidupan yang bisa memuliakan Allah. Aduh saudara, kalau dulu betapa naifnya kita. Yang penting nyanyi. Ya, kita merasa menyembah Tuhan. Tuhan bertata di atas puji-pujian. Puji-pujian siapa? Oleh sebab itu kita mempersoalkan ini. Mulai saat ini. Ya, lebih baik jangan berkata dipermuliakan nama-Mu kalau kita memang tidak mau, tidak serius mempermuliakan Dia. Bukan dengan mulut mempermuliakan Tuhan, juga dengan mengubah diri, berkeadaan layak untuk mengucapkan dipermuliakan nama-Mu atau dikuduskan nama-Mu.
Allah kita bukan Allah murahan yang sembarang mulut bisa berkata dipermuliakan namamu. Dia bukan Allah yang gila hormat, asal dipuji dia senang. Bapa, dari ketinggian tatamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Bapa, dari ketinggian tatamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan, kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Kita harus berani memiliki tekad ini dan menjadikan ini satu-satunya agenda hidup kita. Kalau saya boleh dramatisir, yang boleh masuk di dalam rumah Bapak nanti, ya, karena yang najis tidak boleh masuk. Betul, Alkitab mengatakan di kitab Wahyu tidak ada yang najis boleh masuk. Yang boleh masuk mereka yang mengucapkan kalimat doa Bapa kami dengan sikap yang benar. Percaya saudara, karena doa Bapa kami itu formula kehidupan yang digariskan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus untuk orang percaya. Bukan hanya bisa mengucapkan, tetapi menjadi gaya hidupnya.
Sebab doa Bapa kami bukan formula kalimat doa semata-mata, tapi formula kalimat kehidupan. Kita harus nekat. Lakukan apa yang saya bagikan ini. Yang saudara mau, yang rendah hati, ayo ikut saya. Ikut Tuhan Yesus ini. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayo, berani saudaraku. Ini agenda hidupku satu-satunya. Kita tidak cari muka di mata manusia. Kita hanya mau benar-benar berkenan di hadapan Allah. Kita baru sampai di kalimat dikuduskan namamu. Itu kalimat menempatkan kita, mengajak kita di satu posisi, di satu tempat, di suatu posisi, di suatu tempat, di suatu keadaan di mana kita layak mempermuliakan dan menguduskan namanya. Jadi kalau kita berkata dikuduskanlah namamu, di balik itu ada pernyataan, aku bersedia menguduskan diriku. Tuhan menyelidiki setiap kalbu seperti pujian ini. Dan berbahagia saudara yang memiliki kalbu batin yang berkenan di hadapan Allah. Saudara akan diungsikan di kerajaan surga. Saudara dan saya dinantikan di kerajaan Allah. Orang-orang besar, bukan di mata manusia, di mata Allah. Bapa, dari ketinggian tatamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan. Kiranya Engkau temukan di matamu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di matamu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Betapa hebat kalau kita menjadi istimewa ini di mata Allah. Saya bagikan pengalaman saya, pengalaman spiritual saya ya saudara. Saya sering berlama-lama di hadapan Allah. Dan bagi kita itu kehormatan. Karena kita benar-benar menghadap Allah. Kalau kita benar-benar mempersiapkan diri. Kita berkata, Bapa, aku menghadap Engkau. Dengan waktu yang kita siapkan khusus. Lalu kita mengatakan, Bapa, kalau aku boleh mohon, kalau boleh minta, jadikan aku istimewa di matamu.
Kita bukan mau menjadi istimewa di mata manusia. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan, dan kalau boleh berterima kasih kepada orang-orang yang membuli saya, memfitnah saya. Karena itu yang memicu saya untuk hidup benar. Kita tidak berkompetisi di dunia untuk membela nama baik, nama diri, kemudian mencemarkan, menjelekkan orang lain. Kita berkompetisi di hadapan Allah dengan kompetisi kudus. Di pengadilan Tuhan nanti semua akan terbuka. Siapa masing-masing kita. Dan itu yang memicu kita untuk benar-benar hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kalau boleh Tuhan, aku menjadi istimewa di matamu. Bagaimana aku menjadi seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Kita tidak mengatakan ini untuk nama besar kita. Sebenarnya sulit mengatakan ini, saudaraku, karena seakan-akan kita mau melebihi orang lain. Dan memang faktanya kita mau melebihi orang lain, bukan di dalam dunia, tetapi di kekekalan. Bukan karena kita haus kedudukan dan kehormatan, tapi karena kita mau lebih menyenangkan hati Allah. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Katakan saudaraku, kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Kenapa kita tidak memilih ini, saudara? Orang-orang yang mengatakan dipermuliakan namamu akan terus mengatakan kalimat ini di kekekalan. Tetapi orang yang mengucapkan kalimat ini hanya di bibir, hanya di mulut, ia tidak layak mengucapkannya di kekekalan. Ia menjadi sampah, barang afkir yang buruk dan busuk yang dibuang ke dalam api kekal. Kita tidak mau berkeadaan seperti itu, saudara. Jadi kalau kita boleh mengatakan dikuduskan, dipermuliakan namamu, itu kehormatan. Tetapi di balik kehormatan itu ada panggilan yang harus kita penuhi. Kita tidak bisa main-main, saudaraku. Kita yang harus memenuhi panggilan kita untuk hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Berbeda dengan dunia, kudus dengan mulut, sikap, dan batin kita, agar kita layak dipermuliakan di hadapan Allah. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.
Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.